Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Cedera Christian Pulisic lawan Atalanta bikin AC Milan cemas. AC Milan kini tengah menunggu kabar mengenai kondisi Christian Pulisic setelah bintang Amerika Serikat tersebut mengalami cedera saat bertandang ke Atalanta di Serie A. Pulisic memulai pertandingan di Stadion Gewiss di Bergamo pada Sabtu dini hari tadi, namun terpaksa digantikan oleh Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-38. Pulisic terlihat tertatih-tatih setelah mengalami benturan di bagian belakang pergelangan kaki kanan dan otot betis akibat kontak dengan Mario Pasalic. Cedera tersebut semakin parah ketika Pulisic terpleset setelah kontak antara kedua pemain. Meskipun ia menerima perawatan dari staf medis Milan, rasa sakit yang dirasakannya membuat tidak dapat melanjutkan pertandingan. Ia kemudian dibantu keluar lapangan oleh dua anggota staf medis, menunjukkan betapa seriusnya cedera yang dialaminya. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, masalah yang dialami Pulisic adalah pengerasan otot betis yang memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahannya. Kondisi Christian Pulisic menjadi perhatian utama bagi Rossoneri, terutama menjelang pertandingan penting di Liga Champions minggu depan melawan Crvena Zvezda. Pulisic telah menjadi salah satu pemain kunci Milan musim ini dengan catatan 8 gol dan 6 assist dalam 19 pertandingan kompetitif. Kehilangannya akan menjadi kerugian besar bagi tim yang sedang berjuang untuk meraih hasil positif di berbagai kompetisi. Reaksi Paulo Fonseca setelah kekalahan melawan Atalanta. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca melampiaskan kekesalannya setelah timnya kalah 2-1 dari Atalanta, menyoroti apa yang ia sebut sebagai kurangnya rasa hormat terhadap klubnya dari pihak wasit. Fonseca terlihat marah di pinggir lapangan dan bahkan menerima kartu kuning karena ketidaksetujuannya setelah gol pembuka Atalanta yang dicetak oleh Charles De Ketelaere. Fonseca merasa De Ketelaere telah melakukan pelanggaran terhadap Theo Hernandez sebelum mencetak gol dan ia tidak ragu untuk menyatakan ketidakpuasannya. Gol pertama jelas merupakan pelanggaran, sama sekali tidak ada keraguan. Cara wasit memimpin sepanjang pertandingan melawan Milan tidak ada keraguan, ujarnya kepada Sky Sport Italia. Saya lelah melihat keputusan yang sama berlaku untuk klub tertentu. Dengan klub lain mereka tidak ragu, tetapi dengan Milan mereka selalu melakukan ini. Tidak ada rasa hormat terhadap Milan. Meskipun AC Milan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Alvaro Morata, mereka kembali kebobolan di menit-menit akhir melalui sundulan Ademola Lookman dari situasi bola mati. Fonseca mengakui bahwa timnya tidak cukup mengoper bola ke penyerang di babak kedua yang membuat Morata dan Rafael Leao terisolasi. Fonseca juga menyoroti bahwa meskipun Mike Maignan melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan Matteo Retegui di masa tambahan waktu, timnya terus kebobolan dari situasi bola mati yang menjadi masalah berulang. AC Milan kalah lagi, bukti konyolnya penjualan Charles De Ketelaere dan pembelian Emerson Royal. Setan Merah mengalami kekalahan keempat di Serie A Liga Italia 2024-2025 setelah Rossoneri takluk 1-2 dari tuan rumah Atalanta. Hasil minor terbaru itu mengonfirmasi konyolnya keputusan AC Milan di bursa transfer musim panas lalu. Diketahui jika pada 15 Juni lalu, tim Setan Merah menjual De Ketelaere secara permanen ke Atalanta dengan bandrol 22 juta euro. Milan melepas CDK dengan kondisi sudah tahu bahwa Atalanta menjadi lebih kuat berkat kehadiran pemain asal Belgia ini, sebab pada musim sebelumnya De Ketelaere sudah dipinjam oleh Ladea. Bersama Atalanta dia membuat 14 gol dan 11 assist dalam 50 penampilan di semua ajang. Gelandang serang kelahiran 10 Maret 2001 ini berperan besar membawa klub peminjamnya menjuarai Liga Eropa 2023-2024. AC Milan kemudian menggunakan uang hasil penjualan CDK untuk membeli Emerson Royal. Pada 12 Agustus 2024, bek kanan asal Brazil itu resmi direkrut dari Tottenham Hotspur dengan bandrol 15 juta euro.
Musim ini di Ketelar semakin matang dan Atalanta juga kian menggila. Billy Orovici sekarang menjadi salah satu kandidat peraih Scudetto. Tim asuhan Gianpiero Gasperini itu juga tidak terkalahkan di Liga Champions dengan kini berada di 5 besar klasmen. Sebaliknya, celaka buat AC Milan. Performa Emerson Royal ternyata tidak sesuai harapan. Dengan kemampuan defensif seadanya, Royal tidak memecahkan masalah bocornya sisi kanan pertahanan AC Milan. Performa di sektor itu sama saja seperti saat Davide Calabria mengawalnya. Payahnya, pertahanan di area tersebut sampai membuat pelatih AC Milan Paulo Fonseca belakangan memainkan Yunus Musa sebagai penyerang sayap kanan dengan tujuan supaya Musa bisa menjadi filter pertama yang membantu Royal saat AC Milan diserang. Namun, tetap saja Emerson Royal menjadi masalah buat Il Diavolo Rosso. Saat AC Milan kalah dari Atalanta dini hari tadi, konyolnya keputusan menjual CDK dan membeli Royal terkonfirmasi. De Ketelaere mencetak gol ke gawang mantan klubnya untuk membuka skor di menit ke-12, kendati ada kontroversi soal tudingan Milan bahwa CDK mendorong Theo Hernandez dalam prosesnya. Sebaliknya, Royal malah menjadi biang kekalahan setan merah. AC Milan sempat menyamakan skor di menit ke-22 lewat Alvaro Morata. Namun di menit ke-87, Royal gagal mengawal Ademola Lookman yang dibiarkan bebas menyundul bola hasil sepak pojok. Dengan gol De Ketelaere, Atalanta meraih kemenangan ke-9 secara beruntun untuk sekarang memuncaki klasmen Liga Italia. Sementara AC Milan dengan ketidakmampuan Royal untuk bertahan masih tercecer di posisi ke-7 dengan mereka sudah defisit 12 poin dari posisi pertama. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.